pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Masih semangat, suaranya mana ya? Semangat? Masih. Baik, yang saya hormati Bapak Dekan, ini selaku tuan rumah, terima kasih. Sebelumnya saya mewakili dari LAM Teknik mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, berkenan sebagai tuan rumah untuk kegiatan sosialisasi instrumen LAM Teknik 2025. Tak lupa ini senior-senior saya di LAM Teknik yang masih bergabung di sini, Prof. Nasruddin, Prof. Rustam Haji, dan Pak Abi yang masih berkenan untuk bersama kita. Dan tak lupa ini dari peserta yang jauh-jauh ya, ini luar biasa, terima kasih atas waktunya dan berkenan untuk belajar bersama dengan kami. Dan mohon izin, saya pun sebenarnya ya seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini ya. Jadi saya pun sebagai pengelola ketika mempelajari matriks penilaian itu juga sedikit merencanakan untuk prodi saya juga. Jadi ini sebenarnya bukan berarti saya memberikan istilahnya hanya memberikan istilahnya petunjuk, tapi sebenarnya petunjuk ini juga sebagai petunjuk bagi saya. Mungkin itu nggih, jadi kita sama-sama belajar. Baik, nanti mungkin kalau ada yang lebih detail nanti ada dari tim senior Prof. Nas ini. Baik, ini adalah sesi yang terpanjang ya, mungkin materinya istilahnya hot issue di dalam instrumen akreditasi adalah matriks penilaian. Jadi matriks penilaian ini nanti diharapkan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melakukan self assessment. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu kumpulkan datanya di dalam LKPS, kemudian Bapak Ibu sudah menuangkan di dalam LED, mari kita mencoba menilai apa yang sudah ada di LED dan di LKPS itu di dalam matriks penilaian instrumen akreditasi program studi, baik yang akademik, vokasi maupun yang program profesi insinyur. Jadi ini hampir sama dengan instrumen yang sebelumnya, yaitu di LED dan juga LKPS, ini menjadi satu kesatuan. Lanjut. Nah, boleh dibilang ini adalah kita lihat ya perbandingannya, matriks penilaian untuk instrumen, matriks instrumen penilaian ini jumlah butirnya kalau kita bandingkan sebelumnya yang instrumen 2021 ini mengalami penurunan. Jadi paling tidak alhamdulillah gitu ya, bersyukur jumlah butirnya menurun ya. Biasanya ada di rentang di atas 60 sampai di atas 70 ya. Nah, ini luar biasa, kemasan dari LAM Teknik semakin istilahnya berkurang, bukan berarti semakin berkurang kualitasnya, tapi justru ini semakin komprehensif. Nah, ini yang mendasari kami untuk melakukan semacam revisi terkait jumlah butir dengan adanya peraturan Permendikbudristek nomor 53 2023. Lanjut. Baik, sebelumnya ini izinkan saya untuk memperlihatkan dahulu tampilan slide nanti ke depan. Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini, nggih. Mohon Bapak Ibu memperhatikan ini petunjuk salindia. Salindia itu bahasa baku ya, untuk slide ya dari KBBI. Namanya salindia. Nah, di baris pertama itu menunjukkan ada tulisan D1, D2, D3, S dan seterusnya, itu menunjukkan program. Jadi sudah ada penjelasan, D1 berarti diplom 1, diploma 2, diploma 3, sarjana ya, STR berarti sarjana terapan dan seterusnya. Jadi mohon Bapak Ibu perhatikan yang di setiap slide yang muncul itu, artinya ini slide ini berlaku untuk program mana. Jadi tidak semua bisa muncul, tapi ada juga yang butir penilaian ini
berlaku untuk semua program. Kemudian di sebelah program itu ada tagar itu menunjukkan nomor urut butir penilaian. Jadi kalau tadi jumlah butirnya kan ada 56, ada 50 sekian gitu ya. Nah itu nanti urutannya ditunjukkan setelah tulisan program. Baik, nah untuk matriks penilaian yang di instrumen 2021 itu kan tampilannya matriks tabel gitu nggih, tabel. Nah itu kalau dijadikan dalam satu slide itu terlalu kecil rinciannya, sehingga model tampilan untuk slide saja ya, untuk tampilan slide saja kami coba pilah menjadi dua bagian, yaitu yang pertama itu adalah nomor, kriteria, dan indikator. Kemudian dipisah di berikutnya adalah skor, jadi scoring yang ditunjukkan dengan indikator di setiap kriteria penilaian. Untuk skor 4 indikatornya apa, skor 3 dan seterusnya seperti apa. Ini mungkin sudah menjadi umum nggih Bapak Ibu pengelola. Kemudian di setiap slide itu juga akan ada muncul tanda kurang lebih sama ya, tanda biru itu ya, kurang lebih sama ini nanti tetap akan kami jelaskan. Yang sama, yang tidak sama itu yang kami jelaskan. Nah itu berarti ada beda tipis ya, beda tipis maksudnya. Kemudian ada yang sama. Nah ini mungkin kalau yang sama dengan, mohon izin kita skip saja ya. Nih. Kemudian, nah yang menarik di sini adalah ada kriteria baru, ada tandanya new. Nah ini yang mungkin lebih intensifkan di sini ya untuk penjelasannya. Kemudian yang berikutnya ada tanda syarat perlu unggul. Jadi kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Abi kalau nggak salah nggih, ada syarat perlu unggul dari setiap program. Nah di matriks ini akan muncul syarat perlu unggul dari butir penilaian untuk setiap program. Jadi nanti akan muncul misalkan kalau butir penilaiannya itu berlaku untuk semua dan semua menyaratkan dia ini sebagai syarat perlu unggul, ya akan muncul tanda piala. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi mungkin Bapak Ibu akan concern di syarat perlu unggulnya karena sejatinya kita kan targetnya kan pasti pengennya unggul. Jadi kita concernnya di yang syarat perlu unggul. Meskipun yang lain juga perlu diperhatikan. Baik. Sudah ya? Ready to go ya ini. Karena ini luar biasa matriksnya ada 120 slide ya. Baik, kita masuk seperti yang di penjelasan LED maupun LKPS bahwasanya ada 7 kriteria ya, 7 kriteria yang mana masing-masing kriteria ini kita coba pilah butir penilaiannya. Kita masuk yang pertama, diferensiasi misi, ini VMTS. Nah yang pertama ini kekhasan VMTS, Bapak Ibu pasti sudah pernah ya, ini tandanya kurang lebih sama, ya kan, berarti sudah ada di instrumen 2021. Nah yang bedanya di mana? Jadi yang setiap ada perbedaan kita highlight, baik dengan kotak ataupun di indikator bagian baris kedua itu kita highlight dengan warna kuning. Jadi kalau misalnya di sini kekhasan VMTS itu kita harus menyatakan bahwasanya pernyataan VMTS yang unik dan spesifik sebagai identitas perguruan tinggi, UPPS dan visi keilmuan program studi sebagai keunggulan kompetitif. Berarti kalau kita menyatakan kompetitif kan berarti kita sudah membandingkan ya dengan prodi yang sama, yang sejenis. Mungkin itu ya. Nah ini kita concern di skor 4 saja nggih Bapak Ibu nggih. Karena yang skor 4 inilah yang perlu kita kan kepengennya kita semua adalah unggul. Jadi kita concernnya 4 bagaimana? Berarti ada tambahan ini, yaitu kesesuaian visi keilmuan program studi dengan kurikulum. Jadi nanti kurikulum yang kita buat itu intinya menjawab visi yang sudah kita tetapkan. Nah di dalam
pembuatan kurikulum berarti kita harus memperhatikan visi scientific visionnya dari atau visi keilmuan dari program studi. Dan ini ada tinjau ulang VMTS, UPPS dan visi keilmuan prodi secara periodik. Jadi ini mungkin juga hampir sama dengan yang instrumen sebelumnya. Jadi kalau nyebutnya adalah tinjau ulang secara periodik berarti pada rentang tertentu ya, secara konsisten ya. Lanjut. Kemudian yang butir kedua ya, ini 1 dan 2 ini berlaku untuk semua program studi nggih. Jadi D1 sampai PSPPI. Mekanisme penyusunan VMTS ini juga ada tanda kurang lebih sama. Berarti ada kurang lebih sama itu berarti ada yang berbeda. Nah, perbedaannya adalah di mana ini kita highlight di sini ada keterlibatan pemangku kepentingan internal. Jadi internal di sini adalah dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan. Kemudian ada yang eksternal. Nah, yang eksternal ini lulusan, pengguna lulusan dan pakar. Ini kalau mungkin kemarin sudah disinggung oleh narasumber sebelumnya, pakar ini berarti dari mana? Bisa dari industri ataupun yang tergabung dalam asosiasi prodi, terkait dengan prodi. Lanjut. Yang ketiga, tingkat pemahaman dan pencapaian VMTS. Nah, ini kalau model yang sebelumnya itu tingkat pemahaman biasanya dengan apa Bapak Ibu? Kuesioner mungkin ya. Jadi, nah sekarang tidak berlaku hanya dengan kuesioner bukti sahihnya. Yaitu di sini langsung muncul di poin 3 dan 4. Bukti bahwasanya ini tingkat pemahaman dan pencapaian VMTS ya, pencapaian konkret jangka pendek dan menengah VMTS, UPPS dan visi keilmuan program studinya serta berdampak berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan. Baik, mungkin sebelumnya saya tadi sedikit terlupakan bahwasanya di dalam penilaian ini kan di dalam proses itu kan ada input, proses, output ya kan, luaran, kemudian ada dampak. Ini berdasarkan apa? Ya, sistem akreditasi nasional yang merespon Permendikbudristek 53. Itu Bapak Ibu bisa melihat di peraturan BAN PT nomor 13/2023. Di situ masing-masing keram itu dia akan memiliki ada dampak, ya, bisa dibuka. Jadi masing-masing keram itu ada dampak. Kalau yang sebelumnya kan hanya input, proses, output gitu nggih. Nah, ini yang dampak itu dimunculkan. Jadi nanti banyak indikator-indikator ataupun di dalam butir penilaian itu akan muncul kualitatifnya yaitu dampaknya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa memperhatikan 3 dan 4 ini karena ini yang baru yang disisipkan. Lanjut. Berikutnya kriteria yang terkait dengan akuntabilitas. Butir yang pertama ini berlaku untuk semua program nggih, yaitu sistem tata pamong. Ini ada 2 poin penilaian. Yang pertama, kelengkapan struktur organisasi dan kebijakan operasional yang berpedoman pada statuta perguruan tinggi. Jadi ini muncul nih statuta perguruan tingginya. Kemudian yang berbeda lagi apa? Yang berbeda lagi adalah adanya indikator di penilaian skor 4, yaitu tadi statuta. Kemudian yang keempat adalah aras kewenangan organ pokok. Apa itu aras kewenangan organ pokok? Jadi istilahnya level kewenangan itu jelas. Jangan sampai misalkan yang mengusulkan, yang mempertimbangkan, yang menetapkan, yang melaksanakan hanya satu level di dalam struktur organisasi. Itu kan tidak diperkenankan. Ya, itu biasanya mungkin diperhatikan yang dari perguruan tinggi swasta mungkin ya. Itu jadi sudah jelas arahnya, yang mengusulkan siapa levelnya, nanti yang melaksanakan siapa, ataupun nanti yang memutuskan siapa. Jadi itu mungkin bisa diperjelas di poin penilaian sistem tata pamong yang poin pertama.
Kemudian yang kedua, poin yang kedua bisa dilanjut. Ini yang porsinya bobotnya lebih tinggi nggih daripada yang poin pertama tadi. Jadi di sini skornya 2 kalinya ya, 1 plus berarti boleh dibilang ini 2/3-nya. Nah, di dalam sistem tata pamong ini kurang lebih sama. Jadi ini ada indikator yang ditunjukkan di skor 4, yaitu mendukung kualitas akademik, kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif dan memaksimalkan dampak positif. Nah, ini ada dampak lagi. Dampak itu berarti istilahnya manfaat ya. Ya, manfaat bagi bisa pihak luar gitu ya, ataupun dampak yang ke masyarakat. Tapi kalau untuk yang statement ini berdampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Tadi internal terkait dengan mahasiswa, dosen, tendik. Kalau eksternal berarti apa tadi? Pengguna, alumni dan pakar nih. Lanjut. Nah, ini syarat perunggul nih, perlu diperhatikan. Jadi muncul. Kemudian yang kelima yaitu komitmen pimpinan dan kemampuan manajerial. Nah, ini kemampuan manajerial itu boleh dibilang renstra yang sudah ditetapkan itu dijalankan ya. Intinya seperti itu. Nah, berarti di sini ada indikator yang diperjelas bahwasanya ada visi dan tujuan organisasi, integritas dan transparansi, serta pengembangan sumber daya. Ini tingkatnya UPPS nih. Ini syarat perunggul. Jadi kalau skor 4 ya butir 1 sampai 3 di indikator itu terpenuhi. Lanjut. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan manajerial, ini syarat perunggul. Ya, jadi tadi setelah kita menetapkan renstra, melaksanakan, kemudian setelah itu apa? Adanya kemampuan dalam mengambil keputusan, misalkan terjadi permasalahan ya, jadi bagaimana kesigapan UPPS di dalam mengambil keputusan, kemudian manajemen konflik ya. Kemudian manajemen konflik ini juga memberikan dampak positif bagi organisasi. Jadi ini ada manfaatnya bagi UPPS. Ini juga syarat perlu unggul. Kemudian yang keenam, relevansi dan tingkat kerjasama. Ini ada 2 poin. Di mana poin pertama indikatornya adalah relevansi kerjasama pendidikan, penelitian, PKM ya. Ini sama ya mungkin ya dengan yang sebelumnya. Nah, yang tambahannya adalah terkait dengan visi keilmuan program studi. Oke. Jadi ini juga sudah dibahas kemarin di LKPS. Jadi kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM itu harus ada kaitannya dengan visi keilmuan program studi. Ini juga sudah di state di LKPS tabel 2A. Perbedaannya dengan yang instrumen sebelumnya, bahwasanya bobot untuk jumlah kerjasama baik pendidikan, penelitian dan PKM ini sama ya. Jadi bobotnya disamakan. Kalau yang sebelumnya kan bobotnya lebih tinggi yang pendidikan ya, kemudian nomor 2 di penelitian dan nomor 3 di pengabdian. Jadi untuk rumus sekarang untuk yang relevansi kerjasama ini, setiap bobot kerjasama di pendidikan, penelitian dan PKM itu nilainya sama. Itu nggih. Lanjut. Kemudian yang poin kedua ini sama, kita skip nggih. Berarti kan hampir sama dengan yang instrumen 2021. Lanjut. Ini juga pelaksanaan kerjasama, ini juga sama dengan instrumen sebelumnya, jadi tidak ada perubahan. Lanjut. Nah, ini hal yang baru, ya Bapak Ibu, pengelolaan keuangan. Jadi UPPS indikatornya adalah memiliki praktek pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Nah, ini ditunjukkan dengan apa? Berarti nanti kalau kita concern di skor 4, berarti kita UPPS ini memiliki bukti sahih terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang mengacu aspek. Nah, ini aspek ini harus terpenuhi. Okay.
Jadi ada transparansi ya, kemudian kepatuhan terhadap regulasi, mungkin ada PMK yang terbaru atau SBU yang berlaku dari masing-masing perguruan tinggi, kemudian efisiensi dan efektivitas. Ini kalau efisiensi itu terkait apa nih Bapak Ibu? Kalau efektivitas berarti di dalam penggunaan keuangan ini dalam memproses input untuk menjadi output capaian itu komplain ya kalau efektif itu ya. Tapi kalau efisien itu berarti apa? Kalau tadi kan berarti tujuan yang ingin dicapai ya itu sama dengan outputnya, sedangkan kalau efisien itu berarti dengan proses tertentu ya, dengan kemampuan sumber dayanya itu menghasilkan luaran atau output yang ya istilahnya ya balance gitu ya. Tapi kalaupun intinya yang kita proses itu capaian atau luarannya kalau tadi efektif terkait dengan input, tujuan itu tercapai di dalam output, berarti kalau yang efisien berarti bagaimana kita memproses ya terkait dengan sumber daya yang kita punyai untuk mencapai outputnya ya, sasaran luarannya. Kemudian di dalam pengelolaan keuangan ini juga ada audit internal dan eksternal. Ya, jadi audit internal terkait dengan pengelolaan keuangan ataupun oleh pihak ketiga eksternal. Lanjut. Kemudian ini BOP sama nggih, saya skip saja nggih, tidak ada perubahan. Kemudian BOP baik penelitian maupun PKM ini sama untuk semua program. Lanjut. Ya, lanjut. Baik, kita masuk ke relevansi pendidikan, penelitian dan PKM. Ini butir yang ke-12 terkait dengan pemutakhiran kurikulum. Ya, ini kurang lebih sama. Jadi yang berbeda adalah rentang waktunya ya. Bagi program magister terapan, doktor terapan. Ini syarat perlu unggul. Ya, jadi pemutakhiran kurikulum merupakan yang berbeda terkait dengan rentang waktu pemutakhirannya. Ya, jadi untuk magister terapan, doktor dan doktor terapan. Jadi ini di dalam skor 4 itu harus memuat ini ya, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap berapa tahun itu sudah berikan keterangan X dan Y-nya itu kalau magister. Kalau yang sebelumnya kan 3 sampai 4 tahun nggih. Nah, sekarang setiap 2 sampai 3 tahun. Untuk magister, baik magister maupun magister akademik maupun magister terapan. Kemudian untuk doktor sebelumnya 4 sampai 5 tahun, sekarang pemutakhiran kurikulum itu 3 sampai dengan 4 tahun. Ya, demikian pula untuk doktor terapan. Dan selain ada waktu pemutakhiran secara berkala ini juga melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan direview oleh pakar bidang ilmu ya, bidang ilmu dari program studi dan sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna. Jadi ini barunya di yang kita highlight di situ ya, termasuk waktu untuk pemutakhiran bagi magister dan magister terapan. Lanjut. Kemudian yang terbaru di sini adalah profil lulusan dan CPL. Ini ada 2 poin di indikator yang pertama, yaitu profil lulusan yang ditetapkan oleh program studi. Jadi ini syarat perlu unggul. Ya, ini ada 2 masing-masing bobotnya sama ya. Skor 4 ini program studi menetapkan profil lulusan dengan mempertimbangkan
Sekali lagi ini ada relevansi antara visi UPPS dan visi keilmuan program studi. Kemudian kebutuhan pengguna, sumber daya yang dimiliki, serta kepentingan lokal atau nasional dan atau global. Jadi ini yang perlu kita nyatakan di dalam LED kita. Lanjut, yang kedua yaitu kesesuaian profil lulusan dengan capaian pembelajaran. Ya, ini profil lulusan ini harus mencakup apa saja ya. CPL diturunkan dari profil lulusan yang mencakup kesesuaian dan kebutuhan pengguna. Jadi sudah ada data terkait dengan kebutuhan dari lulusan kita. Kemudian mengikuti perkembangan iptek dan industri. Ya, kemudian hal yang terbaru di sini adalah memiliki kompetensi dalam menghadapi persaingan global. Jadi ini kompetensi perlu karena kaitannya dengan etika profesi ya. Karena kita dalam menjalankan itu kan tidak hanya memiliki knowledge, skills, tetapi juga etika ya. Kemudian dilakukan pengukuran. Nah ini pengukuran CPL ini juga hal yang baru ya. Pengukuran CPL itu sebaiknya kapan ya? Kalau tadi kurikulum kan berkala gitu ya. Berkalanya sudah sudah di state berapa tahun, 2 sampai 3 atau 4 sampai 5. Kalau CPL di setiap minimal akhir semester. Ya, minimal akhir semester karena di situ kita akan bisa mengukur CPL dari mana nggih Bapak Ibu? Dari capaian CPMK. Ya, dari CPMK dari mata kuliah. Ya, berarti Bapak Ibu bisa merencanakan bagaimana mengukur CPMK itu, nggih. Karena CPL itu karena CPMK itu mensupport CPL. Jadi dari situ akan terlihat pengukuran CPL dari setiap semester minimal ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan ini. Kalau ternyata pengukuran kan ini harus rutin ya, tulisannya rutin. Berarti rutin itu berarti secara periodik juga ya. Jangan sampai semester ini diukur, semester depan tidak, baru semester depannya. Nah ini ada yang miss ya. Jadi secara rutin. Nah untuk pengukuran RPL-nya pengukuran CPL-nya tidak di state dengan metode apa? Ya monggo intinya dapat terukur capaian dari CPL mahasiswa kita. Lanjut. Jadi itu tadi mungkin dipersiapkan karena syarat perunggul ya yang tadi gitu ya. Baik, yang berikutnya ini hal yang baru juga. Kesesuaian dan tinjauan CPL. Ini ada 2 poin, ya masing-masing bobotnya sama. Nah, ini kesesuaian CPL dengan standar kompetensi lulusan yang mencakup konsep rekayasa terapan yang spesifik dengan disiplin ilmu terkait, ya. Kemudian kemampuan teknis dan kemampuan beradaptasi dengan standar keteknikan dan teknologi baru, keterampilan komunikasi dan kemampuan kerja tim, kepatuhan terhadap etika profesi. Ya, etika profesi itu berarti integrasi, objektif, gitu kan ya. Kemudian bertanggung jawab, gitu ya, dan kompeten. Nah itu etika profesi. Jadi ini hal-hal yang perlu Bapak Ibu state di dalam LED. Ya, jadi ini kita nilainya terkait dengan keempat ini maka skornya 4. Kenapa dari tadi kita etika gitu ya, karena memang puncak dari LAM teknik ini kan berada di PII ya. Di PII berarti ada undang-undang keinsinyuran, di situ pasti setiap pasal ada beberapa pasal yang menyebut dengan etika profesi. Kemudian lanjut, yang kedua proses tinjauan rutin CPL. Nah ini secara berkala. Jadi skor 4 itu proses tinjauan rutin terhadap pencapaian pembelajaran program dilakukan secara berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Sekali lagi melibatkan stakeholder ya, baik internal maupun eksternal. Lanjut. Ini sama nggih, mungkin saya skip saja.
Untuk kualitas input, lanjut. Ini juga sama untuk program magister dan doktornya sama. Ini untuk proses seleksi juga sama, kita skip dulu. Nah ini untuk berlaku semua program, ini kurang lebih sama. Berarti ada hal yang baru yang di state. Kalau yang di instrumen sebelumnya, yang 2021, terkait dengan RPS itu hanya ada 5 kalau nggak salah ya. Ada 5 item yang di state di dalam indikator. Nah ini sudah mengacu peraturan BAN PT yang muatan untuk RPS itu apa saja itu sudah ada kriterianya. Di situ ada 9 item dan itu harus ada. Ya, untuk bisa scoringnya adalah 4. Ya, jadi 9 item di dalam RPS ini sudah harus ada tersedia yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten. Jadi sekali lagi mahasiswa juga berhak untuk melihat RPS. Jadi monggo mau diunggah di websitenya Prodi silahkan. Artinya mahasiswa berhak untuk mengetahui ini. Lanjut. Kemudian yang poin kedua, proses tinjauan dari RPS. Kalau tadi proses tinjauan CPL ya, sekarang yang ini RPS. Ya, ini kurang lebih sama. Ya, ini poin yang kedua ini bobotnya lebih tinggi ya dibanding yang sebelumnya. Ini 2/3-nya. Nah, skor 4 itu hal yang harus terpenuhi di dalam skor 4 itu adalah proses tinjauan rutin terhadap RPS dilakukan secara berkala untuk memastikan relevansi kesesuaian dengan CPL dan perkembangan keilmuan terbaru yang mencakup analisis CPL, ya, kemudian evaluasi kesesuaian materi dan metode pembelajaran tadi di RPS-nya, kemudian peninjauan metode penilaian atau assessment, ya, kemudian penyesuaian kurikulum dan pembaruan materi. Nah ini kalau penyesuaian kurikulum nanti kan kaitannya dengan profil lulusan ya, itu ya profil lulusannya apakah terpenuhi dari tracer study. Lanjut. Kemudian kriteria penilaian yang ke-16 ini berlaku untuk semua prodi. Ini syarat perlu unggul, yaitu proses pembelajaran. Ini ada kurang lebih sama, berarti ini ada sedikit tambahan. Ya, ini ada 2 poin, ya, masing-masing bobotnya sama. Indikator yang pertama, proses pembelajaran untuk memastikan efektivitas, kualitas, dan keberhasilan pencapaian CPL. Jadi tujuan dan outputnya harus matching ya, tercapai ya. Kemudian di dalam skor 4 ya itu tambahannya yaitu adalah kalau yang dulu kan hanya interaksi dosen dan mahasiswa gitu ya. Nah ini sekarang ada tambahan 3 poin yaitu metode pembelajaran, ya, media dan sumber belajar, peningkatan nih 1 poin ini peningkatan daya analisis kritis. Jadi kalau analisis kritis itu sudah hanya memprediksi. Jadi kalau tahapannya itu kan kita kemampuan untuk memprediksi, mungkin prediksi dari data empiris gitu ya bisa. Tapi kalau yang tahap berikutnya itu yang interpretatif. Ya, interpretatif itu berarti bisa memahami ya dari kesimpulan tadi dari data empiris itu ya. Nah, yang paling tinggi itu tingkatannya yaitu analisis kritis. Jadi analisis kritis itu kita bisa menganalisis asumsi yang kita dapatkan ya. Kemudian kita kita bisa berpendapat ya. Jadi ini poin yang terakhir ini menjadi tambahan terpenting. Lanjut yang kedua yaitu tinjauan rutin proses pembelajaran. Ini kurang lebih juga sama, syarat perlu unggul, yaitu tambahan dalam scoring untuk indikator ini adalah poin 2, 3, 4, yaitu evaluasi metode pembelajaran, identifikasi peluang perbaikan, dan tindakan perbaikan. Lanjut. Untuk yang 17, yaitu integrasi penelitian dan PKM ya dalam pembelajaran. Ini kurang lebih sama ya, indikatornya dinyatakan
minimal 10% ya sebagai bahan ajar dari mata kuliah inti ya dari hasil penelitian dan PKM. Nah, untuk dapat skor 4, maka cakupannya adalah memiliki relevansi dengan CPL. Ya. Jadi memang penelitian dan PKM diharapkan ada relevansinya dengan CPL. Kemudian mendukung keunggulan kompetitif UPPS dan program studi, mengandung kebaruan ilmiah, dan mengandung dampak sosial yang positif. Jadi dampak sosial berarti bisa masyarakat ya atau komunitas yang terkait. Gitu ya, ada manfaatnya. Lanjut. Kemudian indikator yang kedua ini maaf tadi coba balik lagi. Nah, ini berlaku untuk semua program ya, semua program. Baik, lanjut. Kemudian yang indikator pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk penugasan, praktikum, praktik bengkel, dan praktik lapangan ini berlaku untuk vokasi ya. Jadi untuk D1, D2, D3, dan sarjana terapan. Nah, ini ada rumus yang berubah. Dari instrumen 2021, skor 4 itu PJB-nya minimal 50%, sekarang minimal 70%. Jadi dinaikkan. Ya, lanjut. Nah, ini untuk yang pembelajaran berupa penugasan atau praktikum dan praktek ini yang berlaku untuk sarjana, berlaku untuk vokasi dan juga sarjana dan PPI. Ya, ini untuk sarjana ini sama ya, mungkin kita skip aja ya. Untuk PPI juga sama. Lanjut saja. Baik, untuk basic science dan matematik ini untuk sarjana dan sarjana terapan ini syarat perlu unggul, kemarin sudah kita bahas. Ya, ini sama, kita lanjut. Untuk proyek rekayasa ini juga sama ya, baik untuk sarjana maupun sarjana terapan. Lanjut, tidak ada perubahan. Nah, ini yang hal terbaru yaitu suasana akademik. Ya, ini suasana akademik ini ada 2 poin. Ya, masing-masing poin ini bernilai bobot sama ya. Untuk indikator yang pertama, pengelolaan suasana akademik ini skor 4 itu ada kebijakan. Ya, berarti ada tetapan ya yang perlu dijalankan, yang dikeluarkan. Ini kalau kita lihat ini program dan fasilitas terkait dengan suasana akademik, serta tetap adanya evaluasi secara berkala. Nah, ini ada berkalanya, berarti ada pada rentang tertentu dan konsisten pelaksanaannya dalam menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lanjut. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan integritas dan kebebasan ilmiah, kebebasan akademik, mimbar akademik, dan juga otonomi keilmuan. Jadi ini skor 4 kalau terpenuhi itu semua nggih. Jadi ini kurang lebih sama, tapi ini ada kita highlight, diperjelas kebebasan ilmiah dan integritasnya seperti apa. Ini dinyatakan yang kita highlight di indikator. Lanjut. Kemudian ini untuk penelitian, kriteria penelitian ya, butir yang ke-20 ini kurang lebih sama. Berarti kalau kurang lebih sama berarti ada yang tambahan ya, tambahan kita kotak dan juga kita highlight. Jadi sekali lagi ada dukungan terkait dengan VMTS, UPPS, dan visi keilmuan terkait dengan peta jalan penelitian ya. Dan di dalam indikator ini nomor 3 itu ada evaluasi secara berkala untuk memastikan keselarasan dengan visi, dan yang keempat memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Nah, ini kalau skor 4 berarti harus 4-4-nya ini harus terpenuhi. Lanjut. Ini untuk penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa, ini berlaku untuk program sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor, doktor terapan, dan PPI. Ini untuk yang sarjana ada perubahan, yaitu rumus skor 4 ini
kita naikkan ya batasannya, yang semula itu minimal 25% untuk jumlah persentase dari jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa dibagi dengan jumlah judul penelitian DTPS dalam waktu 3 tahun terakhir. Nah ini ada perubahan di program sarjana, sedangkan untuk sarjana terapan sama, ya tidak ada perubahan. Lanjut. Ini kemudian untuk yang magister dan magister terapan serta doktor dan doktor terapan ini kurang lebih hampir mirip, hanya berbeda di batasan di scoringnya ya. Ini rumusnya berubah, di mana sebelumnya batasannya minimal 50 untuk magister dan magister terapan, sekarang minimal 75%. Kemudian untuk doktor minimal, doktor terapan juga nih, minimal 75%, sekarang menjadi 100%. Ya, terkait dengan penelitian DTPS yang sesuai dengan peta jalan penelitian yang melibatkan mahasiswa. Lanjut. Berikutnya ini adalah penelitian kolaboratif industri DTPS yang melibatkan mahasiswa. Ini berlaku untuk program sarjana, untuk PPI. Ini khusus untuk PPI. Jadi di baris ketiga itu ada PPI, berarti ini untuk PPI. Ini kurang lebih sama itu berarti ada yang berbeda, yaitu di rumus. Kalau sebelumnya batas minimalnya 25%, sekarang batas persentase jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa dibagi dengan jumlah penelitian DTPS itu minimalnya adalah 10%. Ini untuk PPI. Jadi kalau tadi dinaikkan untuk program-program selain PPI, untuk yang PPI kita turunkan batas minimalnya. Lanjut. Berikutnya ini yang terkait penelitian DTPS dengan tema tesis atau disertasi. Ini untuk magister terapan, doktor dan doktor terapan, ini sama. Baik, lanjut. Nah, untuk yang PKM, ini untuk berlaku untuk semua program, ini kurang lebih sama ya, tapi ada tambahan, berarti ada beda sedikit, yaitu di dalam indikator ada tambahan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan keselarasan dengan visi. Jadi ada evaluasi secara berkala. Kemudian memberikan dampak positif. Jadi sekali lagi tadi penelitian juga sama nggih, memberikan dampak positif ya, memberikan manfaat. Ya, jadi skor 4 berarti harus keempatnya ini harus tercakup. Lanjut. Untuk poin untuk butir penilaian 22 ini terkait dengan PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa. Ini untuk vokasi ini sama. Nah, yang baru ini dan sedikit berbeda ini di akademik ya, baik itu sarjana, ini sarjana beda tipis ya terkait dengan rumusnya. Kemudian yang terbaru di sini adalah yang magister terapan, doktor dan doktor terapan, yaitu merupakan kriteria baru masuk di 4 program ini. Lanjut. Kemudian butir yang ke-22 ini untuk ini untuk PPI, ini untuk khusus untuk PPI. Ini rumusnya berubah ya. Jadi kalau sebelumnya batas minimalnya adalah 25%, sekarang menjadi batas minimal 10%. Kalau di Unsur sudah ada PCPI belum, Ji? Belum ya. Oh ya, harus unggul dulu ya. Baik, lanjut. Sumber daya manusia. Nah, ini kita terkait dengan DTPS ya. Ini juga sudah dibahas di hari pertama ya, DTPS kualifikasi sebagai DTPS, karena ini nanti di dalam matriks penilaian sebagai pembagi. Jadi harap berhati-hati, mungkin penataan DTPS-nya perlu dikaji. Nah, ini yang pertama, profil dosen terkait dengan kecukupan jumlah DTPS. Ini untuk diploma 1 ya, diploma 1.
Ini kurang lebih sama, yang berbeda di sini adalah rumusannya. Jadi ini ada batasan terkait dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi intinya. Ini berubah dari minimal 12 menjadi 3 untuk diploma 1 ya. Kemudian terkait dengan persentase dari jumlah dosen tidak tetap ya terhadap jumlah total dari jumlah dosen tetap yang ditugaskan mengampu keseluruhan mata kuliah di prodi dan jumlah dosen tidak tetapnya. Ini juga berubah dari masih tetap. Jadi yang berubah hanya yang NDTPS-nya. Lanjut. Ini untuk yang diplom 2, ini juga rumusannya berubah, batasannya untuk scoringnya. Sebelumnya minimal 12, sekarang menjadi 6 ya minimal NDTPS-nya. Lanjut. Untuk diplom 3 ini juga sama, minimal 12, sekarang menjadi batas NDTPS-nya adalah 9. Lanjut. Baik, ini untuk profil dosen, kecukupan jumlah DTPS untuk sarjana dan sarjana terapan ini sama, kita skip nggih. Lanjut. Lanjut lagi, ini magister sama. Nah ini untuk yang doktor dan doktor terapan. Nah ini doktor dan doktor terapan ada perubahan di dalam rumus skor di bawah 4 ya kalau kita bandingkan dengan instrumen di 2021 ya. Jadi kita lihat untuk batas minimal skor 4 masih sama, yang berbeda adalah skor 3, 2, 1 dan 0. Ini ada perubahan. Lanjut. Baik, ini adalah untuk PPI, ini syarat perlu unggul juga. Ini ada perubahan ya, batas rasio dari jumlah dosen PSPPI ya, itu yang semula minimal ada 12. Nah ini karena udah 2 tahun ini berlangsung ya. Baik, ini untuk kualifikasi akademik DTPS. Ini untuk diplom 1, 2, dan 3, ini kurang lebih sama. 3, ini kurang lebih sama, hanya berubah di dalam batasan untuk skor. Ya, untuk batasan untuk scoringnya, ini kalau yang sebelumnya batasannya adalah di atas 1 untuk D1, D2, ya untuk jumlah dosen yang S3 maksud saya. Kemudian untuk yang skor di bawah 4 ini juga berubah ya. Kalau kita lihat untuk diplom 1 dan diplom 2. Kemudian diplom 3 ini juga berubah untuk skor 4 ya, di mana untuk jumlah dosen yang lulusan S3 ini minimal ada 10% ya. Sekarang ditetapkan minimal ada 20%. Dan juga untuk berefek kepada scoring di bawah 4. Lanjut. Baik, ini adalah yang untuk sarjana dan sarjana terapan, ini syarat perlu unggul ya. Ini perlu diperhatikan. Untuk yang sarjana sama ya. Yang berubah adalah untuk yang sarjana terapan, di mana sebelumnya untuk yang jumlah dosen lulusan S3 itu minimal 15%, sekarang menjadi minimal adalah 20%. Ini yang lulusan S3-nya. Lanjut. Baik, ini berlaku untuk PPI. Ya, ini sama, kita skip. Baik, ini profil dosen terkait dengan jabatan akademik. Ya, jabatan akademik DTPS ini terkait dengan guru besar, lektor kepala, dan lektor. Ini untuk diplom 1, 2 ini sama. Nah yang sedikit berbeda yaitu di rumusan di diplom 3. Diploma 3 ini rumusannya berubah, mana yang sebelumnya adalah jumlah guru besar, jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik guru besar, lektor kepala, dan lektor ini
eh, minimal dalam 40%, sekarang menjadi minimal 50%. Lanjut. Ini sama ya untuk jabatan akademik DTPS untuk sarjana, tidak ada perubahan. Lanjut. Sedemikian untuk yang magister dan magister terapan ini sama nggih. Nah, ini kita masuk ke yang doktor dan doktor terapan. Nah, ini ada perbedaan rumus, yaitu khususnya yang di bawah 4 ya, ada perubahan terkait dengan scoring di bawah 4. Lanjut. Ini sama nggih, saya skip, tapi ini yang barunya di magister terapan dan doktor terapan adanya sebentar. Itu terkait dengan sertifikasi kompetensi profesi industri dari DTPS-nya. Lanjut. Ini untuk khusus vokasi ya. Kemudian keterlibatan dosen industri praktisi ini bagi vokasi ya, baik D1, D2, D3 maupun sarjana terapan ini sama. Lanjut. Baik, ini tenaga kependidikan berlaku untuk semua program. Ya, ini butir ke 28. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini untuk tenaga kependidikan, untuk pustakawan mohon di-exclude nggih, tidak dimasukkan. Karena itu terkait dengan aset dari universitas, jadi bukan UPPS. Jadi yang concernnya adalah di laboran, teknisi, administrator sistem, dan lain-lain yang ada di laboratorium. Jadi kalau laboratorium tentu program studi yang keteknikan pasti punya laboratorium ya. Nah, ini mohon diperhatikan, ada tambahan di sini adalah UPPS memiliki jumlah laboran teknisi atau administrator sistem yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan, kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, dan di atas 75% itu bersertifikat kompetensi. Jadi kalau di laboratorium ya ada di BNSP itu ada yang sertifikasi untuk laboran. Ya PLP boleh, ya PLP. Nah, itu kalau berkenan untuk yang skor 4 ya, kan berarti ya lebih besar dari 70% itu laborannya sudah bersertifikat kompetensi. Lanjut. Kemudian beban kerja DTPS ini berlaku untuk semua program, ini sudah pernah disinggung di hari pertama. Kalau sebelumnya itu terstate di sini skor 4 itu EWMP-nya 14 gitu ya. Tapi kalau sekarang ada range, yaitu di skor 4 adalah 12 sampai 16. Jadi perubahannya di bagian skor 4 dan juga penilaian di bawah skor 4. Lanjut. Kemudian ini terkait dengan kinerja DTPS. Ya, ini jumlah penelitian DTPS, ini berlaku untuk semua program. Kurang lebih hampir sama sebelumnya dengan instrumen 2021, hanya tambahannya yang kita highlight ya. Ini yaitu kegiatan penelitian DTPS yang mendukung, nah sekali lagi mendukung ya, linear dengan visi UPPS dan visi keilmuan program studi dalam 3 tahun terakhir. Nah, untuk yang di bawahnya ini berlaku untuk PSPPI. Ya, jadi dalam PSPPI ini ada penelitian kolaboratif industri ya oleh dosen tetapnya selama 3 tahun. Lanjut. Kemudian ini juga sama ya, terkait dengan jumlah pengabdian, ini kurang lebih sama dengan yang jumlah penelitian harus mendukung visi UPPS dan visi keilmuan program studi. Jika memang berkenan untuk di skor 4 ini ada penilaiannya kurang lebih sama dengan sebelumnya ya, tidak ada yang berbeda. Lanjut.
Nah, ini yang perlu ditekankan di sini adalah ini syarat perlu unggul, yaitu jumlah publikasi ilmiah. Nah, ini jumlah publikasi ilmiah ini sekali lagi yang kita highlight di sini adalah yang mendukung visi UPPS dan visi keilmuan program studi. Nah, ini untuk yang PCPI yang di bawahnya. Nah, mohon dicermati di dalam jumlah publikasi ini jenisnya apa saja. Ini tulisan di media massa itu sudah kita exclude, jadi tidak termasuk. Kemudian ada faktor yang digunakan ABC untuk perhitungan itu berubah. Jadi bagi semua program sarjana, magister, doktor dan PPI ini ada perubahan di nilai faktor. Lanjut. Baik, ini untuk vokasi ya, kinerja DTPS terkait dengan jumlah pagelaran, pameran, presentasi, publikasi ilmiah DTPS. Ini syarat perlu unggul bagi sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan. Jadi ini perbedaannya di mana, yaitu adanya perubahan faktor ya bagi bagi 3 program ini ya, 3 program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan. Lanjut. Baik, butir penilaian yang ke-33 ini terkait dengan luaran penelitian dan PKM DTPS. Ini juga sudah dijelaskan di LKPS karena ini terstate di situ ada tabel LKPS nih. Nah, ini luaran penelitian dan PKM ini Bapak Ibu perlu diperhatikan kalau yang rumusan instrumen sebelumnya ya itu ada perubahan di dalam bobot ya. Dalam bobot ini yaitu antara paten, teknologi tepat guna, book chapter dan HKI, hak cipta itu berbeda ya. Jadi kalau yang kemarin terlihat di situ adalah 2 kali dari jumlah paten dan HKI ya, kemudian ditambah TTG-nya, kemudian baru ditambah dengan book chapter. Kalau sekarang rumusannya berubah. Jadi untuk paten ini nilainya bobotnya lebih tinggi. Ini Bapak Ibu. Karena ini dalam 3 tahun ya, dalam 3 tahun berarti kalau untuk paten misalkan granted-nya kalau paten sederhana itu kan 10 tahun ya. Berarti kalau misalnya patennya sudah granted 5 tahun sebelumnya berarti masih bisa digunakan kan, karena masih dalam range granted-nya. Jadi bisa dimasukkan. Karena nilai paten ini relatif tinggi nggih Bapak Ibu nggih. Karena juga relatif lebih lama, 2 tahun lebih ya, kurang lebih. Kemudian untuk TTG dan book chapter ya, ini book chapter nggih, bukan buku ajar ya, buku ajar ya. Book chapter. Kemudian ini nilainya bobotnya adalah 2 kalinya ya. Jadi kalau paten tadi 3 kali jumlah patennya, kalau yang NTTG dan NBC adalah 2 kali. Kemudian yang hak cipta, karena kalau hak cipta itu relatif lebih mudah nih, apalagi kalau online. Tapi mungkin kalau untuk mencapai IQ-nya universitas biasanya diharapkan kolektif dari universitas ya. Tapi kalau misalkan secara online itu biasanya tidak dapat dimasukkan sebagai capaian dari universitasnya. Ini tergantung kebijakan dari masing-masing universitasnya. Nah, biasanya untuk yang hak cipta itu 2 minggu itu sudah kita dapatkan. Jadi makanya bobotnya relatif lebih paling rendah ya kalau kita lihat di situ. Lanjut. Baik, ini adalah untuk produk atau jasa yang diadopsi oleh industri atau masyarakat. Ini berlaku untuk vokasi. Untuk vokasi D1, D2, D3 ini sama. Dan yang berbeda ini adalah yang sarjana dan sarjana terapan, magister terapan, serta doktor terapan. Ini terkait dengan perubahannya. Jadi kalau perubahannya di instrumen 2021 itu untuk menghitung rasio dari produk
yang dihasilkan apa yang diadopsi oleh industri ini itu harus dibagi dengan jumlah DTPS-nya. Nah, kalau yang sekarang untuk yang sarjana terapan dan magister terapan itu tidak dibagi dengan jumlah DTPS. Ya. Itu perbedaannya. Sedemikian juga untuk yang doktor terapan. Lanjut. Ini yang hal terbaru, yaitu terkait dengan jumlah DTPS sebagai penulis pertama dan atau penulis korespondensi. Kemarin sudah disampaikan oleh salah satu narasumber juga, kalau misalkan satu dosen DTPS itu adalah penulis pertama dan koresponden, berarti capaiannya ada dua, karena di dalam LKPS kan ada keterangan ya. Keterangan itu nanti ditulis sebagai penulis pertama atau sebagai koresponden autor. Nah, ini bukan yang terkait dengan jumlah karya ilmiah nggih, Bapak Ibu. Ya, jadi mohon diperhatikan. Jadi ini merupakan persentase dosen tetap program studi yang memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama dan atau penulis korespondensi. Nah, ini yang baru ya. Nah, ini minimal itu persentasenya adalah 50% untuk dapat skor 4. Nah, ini sekali lagi DTPS ya yang berperan di sini untuk penilaian dari instrumen akreditasi ini. Lanjut. Baik. Oh, maaf tadi mungkin bisa balik lagi, Kak. Yang ini tadi untuk sarjana, magister dan doktor ya. Jadi ini untuk yang akademik. Lanjut. Yang ini untuk lanjut. Nah, yang ini yang untuk sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan. Ya. Ini skor 4-nya sedikit berbeda dengan yang akademik tadi ya. Jadi ini batasannya untuk sarjana terapannya 10%, magister terapannya 30%, doktor terapannya 40%. Ya. Kalau tadi untuk akademik relatif tinggi ya. Lanjut. Berikutnya adalah persentase karya ilmiah bereputasi dosen DTPS yang disitasi. Ini ada tambahan, ya. Tambahannya kalau yang sebelumnya kan hanya pada jurnal bereputasi. Nah, sekarang atau publikasi dalam proceeding internasional yang ber-ISSN atau ISBN, terindeks Scopus atau IEEE, Explore, SPIE, dan yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini presentase dari jumlah karya ilmiah yang disitasi terhadap jumlah dosennya. Nah, ini untuk sarjana sepertinya tidak ada perubahan ya untuk scoringnya, baik sarjana maupun magister dan doktornya. Lanjut. Jadi ini proceeding bisa dimasukkan ya Bapak Ibu. Baik, ini untuk yang sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan. Ini scoring untuk 4 relatif lebih rendah dibanding yang akademik tadi ya. Sama-sama ada tambahan proceeding internasional ber-ISSN dan seterusnya itu. Dalam skor 4 ini untuk sarjana terapan minimal 15%, magister terapan minimal 30%, dan doktor terapannya minimal 40%. Lanjut. Nah, ini rekognisi, hampir sama aja Bapak Ibu ya. Ini mungkin pernah disinggung Pak Abi kemarin. Kalau misalkan saya sini berlaku sebagai misalkan narasumber dalam sosialisasi, apakah bisa dibuat sebagai rekognisi? Tidak ya, karena tidak terkait dengan fisika ilmuwan prodi ya. Jadi ini harus diperhatikan yang dapat dimasukkan itu sudah di generate di situ A, B, C, D, E ya. Soalnya tadi kemarin disebutkan kalau ada prodi teknik kimia gitu. Kayaknya Prof Nas ini setuju kalau. Baik, kita lanjutkan. Ini sama nggih, saya skip. Pengembangan dosen ini juga sama, tidak ada yang berubah. Lanjut.
Nah, ini pembimbing lapangan nih untuk PCPI, ini ada rumus yang berubah ya. Jadi kalau yang sebelumnya pada rentang PPL itu pada rentang 1 sampai 5, sekarang menjadi 1 sampai 4 untuk menjadi skor 4. Lanjut. Baik, kriteria yang kelima yaitu Sarpras dan K3L. Apa saja ini dalam penilaian? Untuk Sarpras ini ada 2 poin ya. Jadi bobotnya sama. Poin yang pertama, indikatornya adalah kecukupan dan mutu sarana prasarana untuk mendukung kegiatan akademik. Nah, ini tambahannya ya, ini ada tanda kurang lebih sama, tambahannya di poin 1, 2. Ketersediaan media pembelajaran, perangkat elektronik dan alat praktek laboratorium. Ya, ini perlu diperhatikan. Kemudian ketersediaan ruang kelas, laboratorium sesuai dengan panduan Asosiasi Penyelenggara Program Studi. Nah, ini batasannya berapa misalkan, atau jenis laboratorium yang harus dipunyai apa saja ya, sesuai dengan prodi masing-masing. Nah, ini skor 4 berarti harus 4-4-nya terpenuhi. Lanjut, poin kedua, kecukupan dan mutu sarana prasarana untuk mendukung kegiatan non akademik. Nah, ini non akademik ini kurang lebih sama ya, kita skip. Nah, ini hal yang terbaru K3L. Jadi ini sebenarnya untuk itu tadi ya, karena kita berada di bawah PII dan acuan normatifnya adalah Undang-Undang Keinsinyuran. Jadi kalau di Undang-Undang Keinsinyuran pasal 1 itu insinyur itu terkait keteknikan dalam apa? Pasti akan memperhatikan K3L, fasilitas K3L yang tadi di sini ada APAR tidak. Nah, misalkan seperti itu ya, jalur evakuasi kalau ada apa-apa kemana petunjuknya dan sebagainya. Kemudian selain itu ada bukti sahih pelaksanaan K3L ya, misalkan ada simulasi ya, simulasi gempa, kebakaran dan seterusnya. Kemudian tinjauan secara berkala K3L dan pelaksanaan ya, ini ada istilahnya kalau berkala berarti secara rutin ya pelaksanaannya. Ini skor 4 berarti harus terpenuhi semua ya. Ini sudah ada di LKPS nih Bapak Ibu, jadi dokumen-dokumen yang diperlukan. Lanjut. Baik, masuk ke kriteria yang ke-6. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih semangat. Baik. Ini adalah rasio mahasiswa ya terhadap DTPS. Ini berlaku untuk diploma 1, diploma 2, diploma 3, sarjana, sarjana terapan dan PPI. Ya, ini kurang lebih sama ya. Yang berbedanya di mana? Nah, ini yang berbeda itu kita highlight ya, yaitu rumusannya. Rumusannya kalau kita lihat di sini yang sebelumnya untuk D1, D2, D3 itu hanya range ya. Jadi RMD-nya itu antara 10 sampai 20. Nah, ada batasan berikutnya yaitu jumlah DTPS-nya minimal 6 untuk D1, D2. Untuk D3 minimalnya 9. Ya, untuk skor 4 ya, untuk skor 4. Lanjut. Ini juga sama ya untuk mahasiswa, rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah DTPS di program sarjana dan sarjana terapat sama, tidak ada perubahan. Lanjut. Nah, ini untuk PPI ini ada perubahan rumus juga ya, dari sebelumnya ini relatif tinggi ya, skor 4 ini dicapai, RMD-nya 15 sampai 25. Yang kita sudah ubah dalam bentuk rentang 4 dan 10 ya untuk dapat skor 4. Lanjut. Mahasiswa asing. Nah, kemarin sudah diingatkan Pak Abi ya terkait mahasiswa asing itu kan ada yang full time, ada yang part time ya. Nah, ini mohon ada legalitasnya. Ya, monggo mau menggunakan NIM atau legalitas berupa surat atau dokumen lainnya, intinya harus ada legalitas
ya, karena untuk mendatangkan mahasiswa asing juga relatif susah nih untuk bisa masuk ke universitas di Indonesia ini. Nah, ini untuk rumusan sarjana dan sarjana terapan ini sama, yang berubah untuk magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan. Ya, lanjut. Untuk IPK, IPK lulusan sama, kita skip nih. Kemudian ini yang prestasi akademik dan non akademik mahasiswa. Mungkin ini ada sedikit perbedaan ya. Ini dalam waktu 5 tahun terakhir. Kalau sebelumnya 3 tahun ya, itu agak berat ya itu untuk dicapai jumlahnya, sehingga kita lebih expand di sini adanya 5 tahun ya, jadi lebih luas jangkauannya. Kemudian juga ada faktor yang berubah yang digunakan dalam perhitungan untuk diplom 1, diplom 2, diplom 3. Maaf, yang berubah yang sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan. Lanjut. Ini yang non akademik sama nggih. Jadi ada perubahan 5 tahun dan faktor untuk sarjana terapan. Lanjut. Produk jasa karya mahasiswa. Ini untuk vokasi. Ya, ini kurang lebih sama, yang berbeda hanya rumusannya. Ya. Rumusan dari instrumen 2021 ini terkait dengan di bawah skor 4 yang berubah. Lanjut. Untuk masa studi ini kurang lebih sama, berarti ada tambahannya yaitu berupa perubahan rumus. Ya, ini perubahan rumus yang berlaku untuk skor 4 dan skor di bawah 4. Ini bagi semua program ya, kecuali PPI ya. Masa studi ini ada perubahan. Misal untuk D1 ini ada perubahan masa studinya antara setengah sampai 1,5 tahun. Kemudian untuk sarjana, sarjana terapan ini 1,5 hingga 2,5. Sarjana dan sarjana terapan 3,5 sampai 4,5. Kalau sebelumnya 3,5 dan 4,5 hanya yang dalam hal ini untuk skor di bawah 3, di bawah 4 ya, di bawah 4 yang berubah. Kemudian untuk yang diploma 2, magister dan magister terapan ini juga ada perubahan ya. Sedemikian untuk yang doktor dan doktor terapan serta magister ini masuk juga di kategori yang perubahan di bawah skor 4. Lanjut. Ini khusus untuk yang PPI reguler ya. Jadi kalau PPI ada reguler dan RPL. Nah, biasanya untuk akreditasi itu concernnya ke kelas mode pembelajaran reguler. Ini sama ya, jadi ini kita skip saja. Baik. Ini yang butir penilaian yang ke-43. Ya, ini persentase lulusan tepat waktu. Ini ada perubahan ya. Ini perubahan di sini adalah terkait rumusan bagi program vokasi dan juga magister dan doktornya. Ini ada perubahan ya. Di yang kita rubah di sini adalah batasannya ya, untuk skor 4 dan skor di bawah 4. Ini rumusannya juga berubah. Hanya rumusan yang berlaku untuk sarjana yang tetap. Ya. Lanjut. Ini untuk yang lulusan tepat waktu yang sama, ini untuk PPI ya. Ini tidak ada perubahan. Lanjut. Keberhasilan studi ini juga sama untuk PPI. Lanjut. Baik, ini ada perubahan sedikit di butir penilaian publikasi ilmiah mahasiswa, yaitu di sini untuk tulisan mahasiswa di media massa itu kita exclude ya, tidak ada. Kemudian untuk faktor pengali di dalam scoring ini berubah bagi magister dan doktor yang
kalau kita bandingkan dari instrumen 2021 ada perubahan. Lanjut. Nah ini untuk yang sarjana terapan, magister terapan, dan dokter terapan ini sama ya. Ada pagelaran atau pameran atau presentasi ataupun publikasi ilmiah mahasiswa. Ini sama. Lanjut. Dan untuk luaran penelitian dan PKM mahasiswa. Ya. Ini ada perubahan terkait dengan rumusan. Ya kalau sebelumnya ya ini kita lihat di sini nilai patennya bobotnya lebih besar ya. Kemudian TTG dan book chapter ini juga posisi kedua dan HKI hak cipta ini 1 ya. Nah, yang berubah di sini adalah untuk yang magister dan magister terapan serta dokter terapan ini pembagi untuk NLP-nya ada, muncul di situ adalah jumlah mahasiswa pada saat TS. Nah, kalau yang untuk sarjana dan sarjana terapan ini kan tidak ada pembagi dari jumlah mahasiswanya. Tetapi untuk yang magister terapan dan dokter terapan ini ada pembagi dengan jumlah mahasiswa pada saat TS. Lanjut. Ini tracer study sama ya, tapi ini perbedaannya dengan yang kemarin sebenarnya waktu tracer study itu untuk mahasiswa TS-4 sampai TS-2 ya. Sekarang 2 tahun sudah kita ini yang TS-2 sampai dengan TS-1 ya. Jadi siap-siap untuk melaksanakan tracer study bagi mahasiswa yang lulus TS-2 dan TS-1. Sebelumnya TS-4 sampai dengan TS-2. Ya. Lanjut. Ini waktu tunggu lulusan, ini juga salah satu syarat perlu unggul. Ini kalau ada tanda kurang lebih sama, berarti ada yang berubah. Perubahan ini adalah terkait dengan rumusan D1, D2, D3, yang berubah adalah sarjana dan sarjana terapannya, sedangkan untuk D1, D2, D3 ini tetap ya. Lanjut. Kemudian untuk kelas mode pembelajaran reguler bagi PPI ini sama, kita skip, lanjut. Ini KBK ya, kesesuaian bidang kerja. Ini syarat perlu unggul. Ini sama ya dengan instrumen penilaian sebelumnya. Lanjut. Ini juga sama untuk PPI. Lanjut. Kemudian tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan ini juga sama ya untuk D1, D2, D3, sarjana terapan dan PPI. Lanjut. Kemudian tingkat kepuasan pengguna lulusan ini juga sama ya bagi D1, D2, D3, sarjana terapan, magister terapan dan PPI ya. Lanjut. Baik, kriteria terakhir untuk 7 kriteria, tapi nanti masih ada penilaian satu yang perlu kita bahas. Kriteria sistem penjaminan mutu ini kurang lebih hampir sama dengan instrumen sebelumnya. Lanjut. Nah, ini sama nggih, keberadaan unit penjaminan mutu dan komitmen pimpinan terkait dengan ketersediaan dokumen dan pengakuan mutu eksternal ini juga sama dengan instrumen penilaian sebelumnya. Lanjut. Ini sama, kita skip. Nah, ini ada tambahan ya, indikator kinerja tambahan kemarin sudah disampaikan oleh Pak Abi. Jadi kalau IKT kita masukkan di penjaminan mutu. Ya, tapi kalau IKU ya IKU-nya mengacu dari tadi matriks penilaian dari yang tadi kita jelaskan. Itu adalah IKU-nya. Nah, tambahannya di mana? Yaitu ada poin 1 dan 2 ini dalam indikator kinerja tambahan, yaitu tujuan strategis organisasi memberikan dampak positif dan terukur. Ya, jadi kalau kita menetapkan IKT juga harus bisa kita ukur capaiannya. Lanjut.
keterlaksanaan penjaminan mutu dan audit mutu internal ini sama dengan penilaian sebelumnya nggih. Ini syarat perlu unggul nggih. Ini pelaksanaan PPPP terutama ya. Lanjut. Evaluasi capaian kinerja ini juga kurang lebih sama. Perbedaannya kita highlight di sini adalah analisis ketercapaian atau ketidakcapaian. Jadi ada analisis ketercapaian dan ketidaktercapaian kinerja UPPS pada budaya itu tadi budaya mutu tadi ya. Kemudian relevansi, akuntabilitas dan diferensiasi misi yang memenuhi keempat aspek ini. Itu nggih Bapak Ibu. Lanjut. Ini kepuasan pemangku kepentingan juga sama, tidak ada yang berubah. Lanjut, butir penilaian yang ke berikutnya. Ini adalah di luar 7 kriteria ya, tapi kita tetap akan menilai di sini di dalam program pengembangan berkelanjutan. Lanjut. Ini sama ya, analisis SWOT ya untuk butir ke 54 ataupun butir 58 ya. Ini tidak ada perubahan. Lanjut. Ini juga sama ya, untuk kriteria ini tidak ada perubahan dengan sebelumnya. Lanjut. Ini juga sama. Sebenarnya sama semua ini untuk yang pengembangan berkelanjutan. Ini juga sama nggih Bapak Ibu untuk program pengembangan berkelanjutan. Mungkin itu saja paparan dari saya. Monggo saya kembalikan kepada Bu Dewi, langsung dibuka pertanyaan atau Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Silvi. Mungkin Prof bisa duduk dulu. 1,5 jam beliau. Bapak Ibu, ini menarik sekali terkait dengan matriks penilaian. Ada yang berubah, ada juga yang tetap, tetapi jadikan